Gimana perasaan Kak Baim ketika tahu aduh jalannya kayak gini gitu kan, kayak mungkin Kak Baim kayak ada batin gitu dalam hati atau bagaimana? Veve dan Zahra, kalau itu udah jadi ekspektasi yang ya namanya ke desa pasti seperti itu gitu. Kalau misalkan memang mau enak ya di rumah aja gitu ya. Jadi mungkin tips ya bagi teman-teman semua, kalau misalkan mau ikut kegiatan kevoluntiran harus tahu dulu nih latar belakang dari NGO itu gitu, atau khususnya di kapal ekspedisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Zahra, Aku Felisa. Bersama lagi kita di sesi podcast bersama Kapal Ekspedisi. Ekspedisi. Dan di sini kami kedatangan narasumber dari peserta fully funded yang bernama Kak Baim. Boleh dong Kak Baim diperkenalkan dulu tentang Kak Baim sendiri gimana? Ya, halo teman-teman semua. Aku Baim dari peserta ASP ke-6 edisi Toraja Utara. Pada kegiatan ini kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan ASP 6. Oke, baik Kak Baim. Kak Baim kan menjadi salah satu peserta fully funded nih gitu. Apa sih yang membuat Kak Baim tuh memotivasi Kak Baim untuk mendaftar di volunteer kapal ekspedisi ini? Ya, Zahra dan Veve ya. Kapal ekspedisi ini kan Islamic volunteer gitu ya, dimana dikemas dengan kegiatan-kegiatan Islami di dalamnya. Dan saya pengen tahu sebetulnya bagaimana kapal ekspedisi membawa pesertanya gitu ya, atau berkegiatan seperti apa sih yang memang berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Dan salah satu yang membuat saya termotivasi salah satunya adalah kegiatan-kegiatan di desa pelosok negeri gitu ya. Banyak di antara kita di kota itu menyenangkan lah gitu ya, tapi di desa belum tentu. Jadi saya pengen tahu bagaimana kondisi yang ada di Toraja Utara ini. Berarti Kak Baim tuh lebih ingin tahu gimana sih keadaan di pelosok desa itu gitu. Dengan adanya perbedaan dan Kak Baim ingin mencari tahu tentang perbedaan tersebut lebih dalam. Nah, sebelum daftar kapal ekspedisi kan pasti ada persiapan dan proses dari sebelum sampai akhirnya menjadi peserta fully funded nih Kak Baim. Nah, boleh dikasih tahu nggak itu apa? Oh, kalau persiapan aku dari 1 tahun lalu. Wah, ternyata udah matang banget ya. Iya, jadi diceritakan. Kapal ekspedisi salah satu mimpi lah gitu ya, tujuan hidup lah kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi persiapan ASP 6 itu sudah dilakukan dari ASP ke-4, ASP ke-5 gitu ya. Jadi ya kesempatannya baru ada di ASP ke-6. Ya kita kan harus planning ya gitu ya, dan kita melihat apa sih yang menjadi alur pendaftaran, bagaimana cara untuk masuknya dan sebagainya gitu ya. Salah satunya adalah mengetahui kapal ekspedisi itu sendiri. Ini mungkin tips ya bagi teman-teman semua. Kalau misalkan mau ikut kegiatan kevoluntiran harus tahu dulu nih latar belakang dari NGO itu gitu, atau khususnya di kapal ekspedisi gitu. Oke, baik. Selanjutnya kan Kak Baim ini udah sampai nih di sini kan. Bagaimana first impression Kak Baim ketika nyampe dari pertama kali di Toraja, di kota Torajanya hingga ke dusun Rantebu ini? Oke, kayaknya ya perjalanan ke Toraja Utara salah satu perjalanan terpanjang yang pernah dilewati gitu ya, karena dari mulai kereta, dari mulai kapal laut, dari mulai bis dan sebagainya, perjalanan darat sampai ke sini itu lebih kurang kita perjalanan 3 hari 3 malam gitu ya. Dan ya itu menjadi salah satu ekspektasi kan, gimana nih di sana perjalanan pun sampai 3 hari, dan ternyata betul gitu ya. Impression pertama atau first impression dari apa yang saya lihat gitu ya, dan apa yang dirasakan ya begini desanya gitu ya, dengan jalan yang rusak, dengan jalan yang jauh, tapi kita harus tetap semangat untuk menjalani setiap programnya gitu. Kalau tadi kan aku sempat notice ya kalau ada jalanan yang sedikit rusak dan tidak sesuai ekspektasi. Gimana perasaan Kak Baim ketika tahu aduh jalannya kayak gini gitu kan, kayak mungkin Kak Baim kayak ada batin gitu dalam hati atau bagaimana? Veve dan Zahra, kalau itu udah jadi ekspektasi yang ya namanya ke desa pasti seperti itu gitu. Kalau misalkan memang mau enak ya di rumah aja gitu ya. Banyak kan orang-orang yang kayak kok kayak gini sih, tidurnya nggak di kasur, makannya itu lagi misalkan gitu ya. Namanya juga kegiatan volunteer, salah satunya jalan gitu ya. Ya ini menjadi kita melihat gitu ya, oh ternyata jalan di desa itu masih jelek loh gitu ya, jalan di desa itu masih perlu perbaikan loh gitu. Kan tadi Kak Baim udah bahas tentang jalan nih. Nah, ada nggak selama yang udah
beberapa hari nih Kak Baim di Toraja Utara di desa Rantubuan ini, tantangan yang Kak Baim alami dan gimana sih cara delegasi-delegasi itu mengatasi itu? Salah satu tantangan terbesar dalam kegiatan volunteer ya khususnya di Rantebuan Toraja Utara ini adalah keterimaan masyarakat gitu ya. Kita melihat bahwa ada beberapa delegasi atau beberapa divisi yang ternyata tidak mendapatkan izin gitu ya, izin dari pemerintah gitu, tiba-tiba dibatalkan atau masyarakat setempat. Nah, salah satunya adalah dengan bonding dan komunikasi itu. Ternyata setelah dikomunikasikan dengan baik, setelah ngobrol dengan baik, malah ya kegiatan atau program kerja yang sudah disusun itu berjalan dengan baik, bahkan di luar ekspektasi gitu ya. Yang awalnya kita ngerasa bahwa kayaknya ini nggak bisa deh berjalan gitu, tapi ternyata malah masyarakat yang datang ke sini gitu ya, dan itu menjadi tantangan dan peluang bagi delegasi ASP 6 gitu. Ada nggak sih insiden yang buat Kak Baim bener-bener kayak terpukau gitu, kayak wah gitu? Nah, kalau insiden lebih ke kegiatan mungkin ya. Ada salah satu beberapa hari di sini. Saya kan dari divisi pendidikan ya khususnya gitu ya. Dan ternyata anak-anak untuk bisa mengenyam pendidikan di Desa Rantebuan itu harus berjalan lebih kurang 1 sampai 2 jam gitu. Dan sekolah yang berada di atas menurut kami gitu ya, menurut kita delegasi itu ternyata di tengah-tengah gitu, karena ada beberapa siswa yang datang dari hutan gitu ya, dari desa yang dekat dengan hutan gitu, dan mereka harus berjalan selama 2 jam lebih kurang. Dan itu yang menjadi kita aja yang di kota, misalkan contohlah kita mahasiswa hanya 5 menit 10 menit dari rumah masih males-malesan gitu, ya udah nanti aja, tapi mereka jam 6 sudah siap dan berangkat jalan kaki itu setiap hari gitu. Itu yang menjadi ini loh yang harus kita syukuri selama ini ternyata gitu. Emang berarti hikmahnya harus lebih bersyukur lagi ya, karena ternyata masih ada yang lebih lebih gimana bahasanya, lebih susah lebih dan effort sulit, lagi untuk lebih menuju ke sekolahnya gitu. Kalau tadi aku notice Kak Baim tuh divisinya pendidikan kan ya, pendidikan dan dakwah. Nah, di sini Kak Baim kayak ngeliat gak setelah Kak Baim terjun kepada anak-anak di TPA maupun di sekolah, Kak Baim melihat perubahan gak atau perkembangan dari anak-anak itu? Kalau misalkan dilihat ya, ternyata potensi dari anak-anak Desa Rantebuan itu sangat banyak gitu ya, terkhusus dalam membaca, menulis dan berhitung gitu ya. Ketika kami membuat asesmen dan juga pretest post test, mereka atau anak-anak itu cepat gitu ya dalam memahami apa yang disampaikan, dalam memahami apa yang dipelajari begitu ya. Jadi kami tidak terlalu sulit dalam mengontrol potensi dari anak-anak gitu ya. Nah, mungkin ke depan lebih diasah lagi gitu ya. Guru-guru ke depan harus lebih memotivasi muridnya, anak-anaknya untuk lebih belajar giat lagi gitu ya, mencapai cita-citanya. Nah, salah satu perubahan-perubahan yang terjadi contohnya ketika kita membuat sebuah TPQ di sini gitu ya. Belajar Quran, belajar ngaji gitu, yang awalnya belum ada seramai ini gitu ya. Ketika kami datang ternyata antusias anak-anak banyak gitu, dan ini yang menjadi senang bagi delegasi ketika antusias anak-anak itu sangat tinggi gitu. Kalau boleh tahu tadi kan ada kayak beberapa potensi seperti calistung gitu kan ya. Itu bagaimana sih? Apakah ada beberapa anak yang susah untuk menangkap materi atau kayak hampir semuanya malah bisa untuk menangkap materi calistung itu? Oke, berdasarkan yang dilakukannya Feve dan juga Zahra, anak-anak itu lebih kurang 30% yang sepertinya belum cepat gitu ya memahami. Tapi kan 30% dibanding 70% lebih gede 70 dong gitu ya. Nah, yang 70% ini ketika misalkan ditanya asesmen berhitung, mereka diminta untuk membaca, bahkan ketika mereka diminta untuk presentasi gitu ya, berbicara di depan umum tuh mereka sudah tidak lagi malu-malu, sudah tidak lagi kalau misalkan kita kan biasanya nggak mau gitu, tapi anak-anak di sana itu ketika disuruh mereka langsung siap gitu. Percaya dirinya tinggi gitu. Betul ya. Jadi yang aku tangkap adalah di sini mereka tuh memiliki potensi yang sangat besar dan harus didukung oleh tenaga pendidikan yang ada di sekolah juga. Oke. Nah, Kak Baim, kalau boleh tahu nih, sosok siapa yang menginspirasi Kak Baim untuk join acara kevolunteeran? Gak cuman KE doang, untuk mengikuti segala kevolunteeran yang ada. Ya, ini menarik. Teman-teman. Jadi Zahra dan Feve ada salah satu sosok yang menginspirasiku sampai sekarang dan bahkan kayaknya akan terus menginspirasi. Ada namanya Umi Suraidah. Umi Suraidah ini
beliau pendiri sekolah tapal batas di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik di Kalimantan Utara gitu ya. Jadi ada salah satu wilayah yang dia ternyata perbatasan Indonesia dan Malaysia gitu ya. Nah perbatasan ini anak-anak itu nggak tahu kependudukannya Indonesia atau Malaysia. Nah Umi Suraidah ini dia membentuk sekolah tapal batas karena berbatasan kan gitu ya, jadi bahasanya tapal batas gitu ya. Beliau jadi foundernya lah ibaratnya gitu ya, beliau kepala sekolahnya, beliau yang ngajarnya, dan sampai sekarang itu sudah ada lebih kurang 50 siswa gitu. Dan 50 ini ada jenjangnya dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, dari mulai mereka hanya membaca sampai sekarang itu bisa asesmen menggunakan komputer. Nah yang menarik apa? Yang menarik ternyata beliau sudah mendapatkan banyak penghargaan dari Kementerian Pendidikan gitu ya, dan juga mendapatkan CSR dari perusahaan untuk membantu sekolah tersebut gitu ya. Nah sayangnya Umi Suraidah sudah kembali, beliau orang Makassar gitu ya, dan sekolahnya sudah dihibahkan lah ibaratnya, sudah ada yang menggantikan gitu ya. Nah yang menjadi poin adalah semangat beliau gitu ya, dengan usia yang tidak lagi muda gitu ya, bahkan sepertinya sudah masuk usia 50-60 gitu ya, tapi beliau mau loh gitu ya mengajar yang bahkan tidak digaji sama sekali gitu. Itu yang menginspirasi. Kalau teman-teman mau lihat ya, nanti mungkin dicek di Google gitu ya, banyak penghargaan dan juga kisah-kisahnya gitu. Kalau boleh tahu, kakak ini udah menjadikan beliau Ibu Suraidah ya kata tadi? Umi Suraidah. Umi Suraidah, maaf. Umi Suraidah itu sebagai panutan itu sejak kapan? Aku ketemu itu 2021. Oh berarti pernah ketemu langsung? Pernah ketemu langsung. Oh pantas ya. Jadi sebelumnya kita cek dulu, kisahnya seperti ini, dan ya cita-citaku pengen datang gitu ya, pengen ngobrol langsung gitu ya. Dan ternyata memang menginspirasi gitu ya. Ada 2 titik sekolah gitu ya, dan ya awalnya itu dari kayu-kayu sekolah mereka gitu ya. Dari kayu-kayu akhirnya banyak yang melirik dan dibangunkan sebuah bangunan bagus lah gitu ya, bisa ditempatin oleh anak-anak untuk belajar begitu. Kalau boleh tahu, tujuan Kak Baim tuh untuk mengikuti volunteer ini tuh apa sih gitu? Ya Zahra dan Feve, delegasi pasti punya tujuannya masing-masing begitu. Ada yang mungkin pengen tahu aja gitu ya, ada yang mungkin baru pertama kali gitu ya. Nah, aku selalu percaya bahwa perubahan yang besar itu akan terlaksana ketika perubahan-perubahan kecil terus dilakukan gitu ya. Kita sebagai anak muda kan pasti selalu menggaungkan gitu ya, mengumumkan gitu, ayo dong berubah dan sebagainya, dari segi pendidikannya, kesehatannya, lingkungannya. Tapi perubahan-perubahan kecil pun kita enggan gitu atau nggak mau gitu. Nah, hal-hal yang kita lakukan di sini itu kan kecil gitu ya, tapi kan ketika terus dilakukan, ketika istiqomah lah bahasanya gitu ya, ya siapa tahu begitu ya, cita-cita kami, cita-cita kita semua, perubahan besar itu terus dilakukan dan akan menjadi sebuah hal yang terwujud gitu ya, terwujudkan. Misalkan masalah sampah gitu ya, ya dengan kita mengajarkan kepada anak-anak gitu ya, campaign terkait dengan sampah, itu kan akan bisa mewujudkan perubahan yang lebih besar lagi gitu ya. Atau anak-anak lah misalkan yang awalnya mereka tidak bisa membaca menulis gitu ya, dengan kita ajarkan mereka akan menjadi pembaca yang handal dan sebagainya. Jadi itu sih tujuannya kita, aku pengen melihat gitu ya, bahwa perubahan yang besar itu ya bisa terjadi gitu. Keren banget sih, memang tujuannya bukan hanya ya bukan cari tahu aja kayak pengen nyoba aja, tapi memang untuk perubahan gitu ya. Oke. Oh ya Kak Baim, aku mau tanya nih, apa pesan Kak Baim untuk para orang di luar sana, pemuda-pemuda di luar sana yang ingin mengikuti volunteer gitu? Kalau bahasa sekarang gini, minimal gitu, sekali seumur hidup teman-teman harus ikut kegiatan volunteer. Iya. Ya karena banyak hal yang dipelajari gitu ya, dan salah satu yang selalu terlihat adalah bagaimana modal sosial itu terbangun gitu ya. Bagaimana sih kita bermasyarakat gitu ya, kita melihat bagaimana toleransi itu ada gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan sebuah program gitu, tapi banyak di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, kegiatan volunteer Zara dan Feve itu bukan hanya mengajarkan gitu ya, tapi kan di sini tentang belajar dan mengajar gitu ya. Apa yang kita berikan gitu ya, itu juga akan kita dapatkan ketika nanti kita pulang gitu. Oke, berarti kalau dari yang aku tangkep di sini tuh untuk pemuda di luar sana, kita tuh di sini bukan hanya memberi, tapi kita juga mendapatkan feedback gitu kan, mendapatkan pelajaran dari apa yang telah kita beri kepada masyarakat. Oke. Nah, Kak Baim tadi kan udah nyebutin tuh mungkin harapan Kak Baim yang tentang program-program yang udah disampaikan dari setiap divisinya untuk kedepannya, mungkin masyarakatnya bisa lebih aware dengan pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau pesan terakhir dari Kak Baim sendiri buat yang
biar pendengar nih nanti bisa lebih aware lagi tentang kegiatan sosial ataupun volunteer yang lainnya itu gimana? Veve dan Jara, teman-teman semua, kegiatan ya sosial kemanusiaan itu adalah bentuk tanggung jawab kita semua gitu ya, bukan hanya sekedar semua hal digaungkan gitu ya, atau misalkan ini tanggung jawab pemerintah, ini siapa lain sebagainya gitu, tapi ini tanggung jawab kita semua. Maksudnya adalah sekecil apapun kita berdampak, sekecil apapun apa yang kita bisa lakukan gitu ya, berkaitan dengan sosial dan kemanusiaan, ya lakukan itu gitu ya. Jangan sampai kita ngerasa kayak kita juga belum selesai nih gitu ya, kita juga masih harus dibantu nih gitu ya. Justru itu, ketika kita melihat sesuatu yang mungkin ya lebih oh ternyata kita harus lebih bersyukur nih, banyak loh ternyata orang-orang yang lebih susah daripada kita gitu ya. Banyak loh orang-orang yang mungkin tidak punya toilet gitu ya, banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa makan dan sebagainya. Nah kadang kita lupa untuk melihat itu gitu ya. Dan satu pesan gitu ya, jangan sampai kita ngerasa paling terpuruk gitu. Maksudnya ya dengan kita datang ke desa gitu ya, dengan kita melihat lebih luas lagi gitu ya kacamatanya, kita akan melihat bahwa ternyata perjuangan adik-adik menuju sekolah tuh berat ya. Ternyata perjuangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga nggak mudah ya. Ternyata toleransi beragama di salah satu desa gitu ya, atau di berbagai desa itu tinggi ya. Hal-hal seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tadi sekali seumur hidup minimal teman-teman harus ya datanglah untuk melihat bagaimana kegiatan di desa gitu. Oke, sepertinya sesi kali ini udah selesai ya Kak Baim. Dan kita mau berterima kasih banyak sama Kak Baim karena sudah meluangkan waktunya untuk kita tanya-tanya dan untuk ngobrol-ngobrol kali ini ya. Dan itu insight-nya menurut aku luar biasa sih, dengan sharing pengalaman dan hikmah-hikmah yang apa aja yang udah Kak Baim dapat dari volunteer kapal ekspedisi ini. Buat kita juga ya. Ya, buat kita juga. Dan untuk penonton yang di rumah gitu. Yang mendengarkan ini kayak mantep lah pokoknya. Mungkin terakhir Zahra, nanti kalau teman-teman mau ikut tunggu ESP7. Bisa langsung tutor sama Kak Baim. Gimana caranya untuk mendapatkan fully funded? Oke, sekian dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.